Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu kembali dengan saya, Ibu Dewi Nur Afriani, dalam pembelajaran yang berbeda. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia. Nah, seperti apakah dan materi apakah yang akan kita pelajari? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai corak kehidupan masyarakat praaksara. Seperti apa ya kehidupan masyarakat praaksara pada zaman dulu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam dan beternak. Yang ketiga, masa perundagian. Baiklah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kalian bisa lihat ilustrasinya di samping. Di sana ada gambar orang-orang ketika sedang berburu hewan ya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Kegiatan yang dilakukan hanya mengumpulkan makanan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan tanaman menjadi bahan makanan. Jadi pada masa ini manusia belum bisa mengolah bahan makanan menjadi makanan. Adapun ciri-ciri masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama, hidup dalam kelompok kecil berkisar antara 10 sampai 15 orang. Yang kedua, hidup masih bergantung dengan alam. Yang ketiga, tinggal di dataran rendah sekitar sumber air dan makanan. Yang selanjutnya, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Yang terakhir, menggunakan alat sederhana masih berupa kayu, batu, atau tulang. Nah, yang kedua yaitu masa bercocok tanam dan beternak. Kalian bisa lihat ilustrasinya di samping. Banyak orang-orang sedang bercocok tanam dan melakukan aktivitas lainnya. Nah, pada masa ini manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhannya dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan ini menunjukkan manusia sudah dapat menguasai lingkungan alam. Berbagai macam tumbuhan dan hewan dipelihara dan dijinakkan. Bahkan sudah ada pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan usia. Selanjutnya, ciri-ciri masa bercocok tanam dan beternak. Pertama, hidupnya sudah menetap di suatu perkampungan. Yang kedua, hidup berkelompok dan memiliki pemimpin atau kepala suku. Jadi sudah ada yang mengatur, yaitu kepala suku ya, sudah ada pemimpinnya. Yang ketiga, bahan makanan dari bercocok tanam dan beternak. Yang terakhir, mulai mengenal aktivitas ekonomi dengan cara barter. Nah, jadi pada masa ini sudah mulai mengenal aktivitas-aktivitas atau kegiatan bertukar makanan atau bertukar makanan dengan bisa makanan, bisa apa saja, pokoknya barter dengan sesama. Yang selanjutnya, masa perundagian. Kita lihat ilustrasinya, itu banyak orang-orang sedang membuat sesuatu ya.
Nah, masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Jadi pada masa perundagian ini masa-masa tersohor lah ya. Nah, pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari logam. Meskipun demikian, tidaklah berarti hilangnya penggunaan peralatan dari batu. Nah, sisa-sisa tempat tinggal mereka tersebar di berbagai wilayah. Yang pertama, ada yang di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Sumbawa, Sumba, NTT, bahkan di Maluku. Nah, ciri-ciri masa perundagian. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, ada pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Jadi misalnya seseorang pandai melakukan kegiatan kegiatan yang lain, misalnya pintar melakukan cangkul. Nah, itu kerjanya mencangkul. Yang kedua, pesatnya kemampuan membuat alat-alat dari logam. Yang ketiga, sudah membuat perhiasan dari logam. Yang keempat, mengenal ilmu astronomi dan iklim untuk kegiatan pertanian dan pelayaran. Yang kelima, muncul golongan undagi. Mereka dapat membuat barang-barang dari logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang yang dihasilkan antara lain yaitu nekara, moko, kapak corong, dan bejana perunggu. Nah, alat-alat barang-barang tersebut bisa kalian lihat di samping. Nah, itu sudah ada gambarnya. Sudah ada namanya pula. Itu adalah barang-barang yang ada pada masa perundagian. Nah, sekarang penjelasannya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi ibu. Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.